Dikisahkan ada seorang menteri kerajaan yang mempunyai hobi sangat aneh. Ia suka berburu burung pipit di tengah pemukiman warga. Awalnya para warga biasa saja, tidak memperdulikannya. Tapi lama-kelamaan mereka mulai kesal dengan ulah sang menteri. Pasalnya setiap kali berburu burung pipit, sang menteri dengan seenaknya menginjak-injak perkebunan warga. Akibatnya banyak perkebunan warga yang menjadi rusak. Tak berhenti sampai di situ, apabila burung pipit buruannya masuk ke dalam rumah warga, sang menteri dengan seenaknya masuk ke rumah tersebut tanpa permisi dan mengacak-ngacak seisi rumah hanya untuk menangkap burung pipit buruannya. Tentu saja ulah sang menteri ini membuat jengkel para warga. Akan tetapi mereka tidak berani menegur, apalagi sampai melarangnya. Hingga pada suatu hari ada dua warga yang terlihat serius ngobrol di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong. Apa yang harus kita lakukan untuk menegur sang menteri? Masa kita membiarkannya dia berbuat seenaknya? Keluh salah seorang kepada kawannya. Bagaimana kalau kita adukan saja kepada Abu Nawas? Dia akan dekat dengan Baginda Raja. Biar nanti Abu Nawas yang melaporkan langsung kepada Baginda atas perbuatan menterinya yang kurang ajar itu. Jawab orang kedua. Wah, ide bagus itu. Aku sudah sangat kesal dengan ulah menteri itu, balasnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung tersebut. Ya Abu Nawas, duduklah di sini. Kami ingin bicara denganmu, pinta kedua orang itu. Abu Nawas pun segera menghampiri mereka dan bertanya. Ada apa? Kenapa muka kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Lalu mereka berdua mengadu kepada Abu Nawas tentang ulah sang menteri yang sering berbuat seenaknya. Begini Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja. Laporkan saja padanya, biar ia mendapatkan hukuman, ujar mereka berdua. Oh, soal sepele seperti itu tak perlu melibatkan Baginda Raja. Cukup aku saja yang akan membuatnya jera. Kalian gak usah khawatir, tutur Abu Nawas. Tapi aku minta bantuan kalian, pinta Abu Nawas kepada kedua orang tersebut. Apa itu Abu Nawas? Katakan saja kepada kami, balas mereka. Nanti sore kalian siapkan burung pipit lalu antarkan ke rumahku, perintah Abu Nawas. Baiklah, saya siap Abu Nawas, jawab mereka. Sesuai kesepakatan, pada sore harinya mereka mengantarkan sekawanan burung pipit yang diminta Abu Nawas. Lalu oleh Abu Nawas, burung-burung tersebut disimpan di dalam kandang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melepaskan sekawanan burung pipit tersebut di halaman rumahnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sang menteri yang ditunggu akhirnya lewat di depan rumah Abu Nawas. Melihat ada sekawanan burung pipit di halaman rumah Abu Nawas, sang menteri menghentikan langkahnya. Ia langsung masuk ke halaman rumah Abu Nawas dan memburu burung-burung tersebut. Sang menteri girang bukan kepalang, karena buruannya kali ini bisa tertangkap semua. Tapi ketika akan membawa pulang buruannya, Abu Nawas langsung mencegatnya. Tunggu dulu Tuan Menteri, kenapa kamu memburu burung di halamanku? Sergah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Burung ini kan tidak ada pemiliknya, bantah sang menteri. Oh, tidak bisa begitu Tuan. Semua yang ada di halaman rumahku berarti milikku, termasuk burung pipit yang kau buru itu, jawab Abu Nawas. Tapi aku kan yang menangkap burungnya, balas sang menteri tak mau kalah. Bagaimana kalau kita bagi dua saja Tuan Menteri? Pancing Abu Nawas. Oh, tidak mau, ini semua aku yang menangkapnya. Jadi ini adalah milikku, protes sang menteri. Baiklah, tapi perlu Tuan Menteri ketahui, Tuan Menteri telah masuk ke halaman rumahku tanpa izin. Sedangkan di rumahku ada peraturannya, kata Abu Nawas. Memangnya apa peraturannya? Tanya sang menteri. Peraturannya adalah aku menendangmu 3 kali. Nanti kamu juga menendangku 3 kali. Begitu seterusnya, sampai ada yang mengalah. Dan yang menang berhak atas burung tersebut.
kata Abu Nawas menjelaskan. Oh begitu, baik, aku setuju, balas sang menteri. Tapi karena aku adalah tuan rumah di sini, maka aku yang mulai duluan, ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menendang perutnya tuan menteri, lalu menendang kepalanya, dan yang terakhir menendang selangkangannya. Sang menteri pun langsung jatuh tersungkur. Setelah beberapa lama menahan sakit, sang menteri kemudian berdiri. Sekarang giliranku Abu Nawas, kata sang menteri jengkel. Tapi belum juga sang menteri menendang, Abu Nawas buru-buru menjawab. Ampun tuan menteri, aku menyerah. Silakan tuan menteri bawa saja burungnya. Sang menteri pun lalu pulang dengan menahan rasa sakit. Ternyata cara Abu Nawas ini ditiru oleh seluruh warga. Setiap rumah warga ditulis peraturan persis seperti yang diterapkan Abu Nawas. Akibatnya sang menteri tak berani lagi masuk ke halaman warga dengan seenaknya. Cerita berikutnya. Mengaku menantu Tuhan. Malam itu di kota Baghdad terasa sepi dan sunyi. Apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasakan ngantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terbejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar rumahnya. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. Kamu siapa dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku? Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah? Dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah. Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Ya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan aku untuk menginap di rumahmu semalam saja. Sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin aku melanjutkan perjalananku ini, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya aku takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku ini adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya itu. Oh, kamu menantunya Tuhan? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Oke, baiklah. Mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat yang paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai. Silakan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silakan kamu menginap di rumah mertua kamu,
Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah kepadaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas ini menjadi gagal total.